Filsafat pendidikan. Nah, tentunya kalimat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pendidikan sendiri merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Dan filsafat merupakan salah satu cara pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan problematika atau masalah dalam pendidikan. Hubungan antara filsafat dan teori pendidikan sangatlah penting karena teori pendidikan dan filsafat menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan juga diterapkan dalam praktek kependidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan hidup yang juga berkembang dalam masyarakat. Menurut T.W. More, sebuah teori pendidikan yang dikemas dalam sebuah sistem konsep di mana teori pendidikan itu sendiri dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama tentang teori umum pendidikan dan yang kedua teori khusus pendidikan. Jadi, tujuan dari filsafat pendidikan sendiri adalah memunculkan kesatuan pandangan dalam hal memecahkan masalah dalam lapangan pendidikan, sehingga dapat menghasilkan manusia yang selalu bertindak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada kepribadian. Manusia selalu memiliki kepribadiannya masing-masing dan tentunya berbeda-beda. Kepribadian ini selalu berhubungan dengan pola tingkah laku individu. Nah, fungsi pendidikan di sini adalah mengembangkan potensi serta mengubah tingkah laku dari individu itu sendiri. Terdapat 4 aspek dalam kepribadian. Yang pertama ada aspek personalia atau kepribadian dilihat dari pola tingkah laku lahir dan batin yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Yang kedua, aspek individualitas atau karakteristik dan sifat-sifat khas yang dimiliki seseorang itu, sehingga sifat-sifat inilah yang menjadi pembeda antara individu satu dengan individu lainnya. Yang ketiga ada aspek mentalitas, sebagai perbedaan yang berkaitan dengan cara berpikir dan sebagai gambaran pola pikir seseorang. Yang keempat ada aspek identitas atau cenderung mempertahankan sikap dirinya dari pengaruh luar. Nah, identitas ini merupakan karakteristik yang menggambarkan jati diri seseorang. Dari 4 aspek tersebut dapat terlihat bagaimana hubungan pendidikan dan pembentukan kepribadian serta hubungan dengan filsafat pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai budaya sebagai pandangan hidup suatu bangsa. Sumber daya manusia. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentunya akan selalu berbeda di setiap masanya. Cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia tergantung pada kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya, tapi tidak dapat dipungkiri setiap manusia memiliki potensi bawaannya masing-masing. Mendapatkan kehidupan yang lebih baik merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia dalam kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya kehidupan manusia perlu diarahkan oleh peraturan yang merujuk pada nilai-nilai tertentu, yaitu nilai kebaikan, keindahan, kerjasama, dan sebagainya. Jadi, pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia, dan filsafat merupakan salah satu cara pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan. Fungsi pendidikan dalam kepribadian yaitu mengembangkan potensi serta mengubah tingkah laku dari individu itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni.